Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, sallu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa sehat mengayunkan langkah demi langkah di muka bumi. Sungguh saya bersyukur, senang diundang oleh Pak Yudi, Kepala KPBC Tegal, sekaligus sebagai penghuni kenangan bisa bertemu dengan kawan-kawan semua di sini. Bapak-bapak perwakilan dari kawasan berikat, para pengusaha. Jadi silakan disimak saja yang kami sampaikan. Bila bertampuk mudah dijinjing, kalau bertani mudah digiring. Bila bernama mudah dipanggil, tak kenal maka tak sayang. Bagaimanapun hebatnya seorang pemberi materi, kalau tak simpati, tak masuk di kalbu hati. Kita bekerja sudah 2 tahun dalam masa pandemi. Cara berpikir harus diganti. Dulu kita menganggap bekerja itu kalau di kantor. Sekarang mutlak karya kita bagi negeri dimanapun kita berada tidak jadi penghalang. Kita mulai mengapa Rasulullah itu sehat. Karena kalau tak sehat tidak bisa bekerja. Kalau tidak bekerja apalagi amal untuk dibawa mati. Dulu lahir kita nangis, orang lain tertawa. Kita kawin, kita tertawa, orang lain tertawa. Tinggal satu misi kita. Semoga ketika mati kita tersenyum. Biarlah orang lain yang menangis meneteskan air mata. Apalagi yang saya lihat bagian depan sudah tidak lama lagi. Saya takut ya. Kita teladani dulu inti-intinya ini. Bangun sebelum subuh, biasakan. Kalau bangun setelah subuh, rezeki kita sudah pasti berkahnya hilang. Memang ada rezeki tapi nggak bawa berkah. Berkah itu artinya mendapatkan manfaat lebih dari yang seharusnya. Umur berkah berarti melebihi dari yang seharusnya. Itulah berkah. Menjaga kebersihan, tidak memiliki rasa dengki. Singkirkan. Jangan stres melihat orang lain lebih hebat, lebih pintar, lebih banyak rezekinya. Tak elok. Menjadikan hati tersiksa. Untuk apa? Padahal hidup hanya sementara. Jangan beriang kalau kawan beli motor. Nah, bersyukurlah. Mudah-mudahan Anda bisa ikut nebeng. Selalu berpikir positif. Tidak usah terlalu banyak buruk sangka. Teman-teman lihat, saya tidak peduli kalian suka atau tidak suka kepadaku. Yang penting aku cinta kepada kalian. Kalau Anda tak suka kepada aku, itu masalahmu teman, bukan masalahku. Capek kali aku mikirin itu. Itu cara hidup yang lebih gampang, Pak. Kenapa? Kalau di kantor ada yang tidak suka padamu, Anda akan tenggelam, akan hilang kehebatan, wibawa dan karyamu kawan. Karena itu jangan menjadi beban pikiran. Aku bawa istri saya ke Pelaja Pak beli buah. Berapa sekilo Bu? Langsung yang jaga bilang 20.000, cuit banget. Aku dicuit istri saya. Ayo kita tinggalkan, jangan beli di sini. Aku bilang, kenapa kau berubah jadi jahat? Ya dia jutek sekali tadi menjawabnya. Yang jutek penjual. Kenapa kau ikut berubah? Tidak makan berlebihan. Tadi malam kami makan berlebihan. Si Bambang itu sama si Puan. Kasihnya aku makan kambing tadi malam. Aku gak bisa tidur aku. Tidak pernah marah. Ini marah ini diatur. Ya, kalau marah melulu, wah, tidak ada yang bisa bersahabat dengan kita. Lembut terus, diinjak-injak kawan. Gak dihargai kita. Jadi hidup itu penuh seni. Gemar berjalan kaki, ini minimal. Nah, olahraga lah, jangan di rumah saja. Cari apa yang hobi. Mudah memaafkan, ini yang utama. Maafkan saja orang. Sahabat-sahabat semua, kita mulai karena ini anti korupsi dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Integritas. Abi, kira-kira berapa persen integritasmu deh? Biar orang lain yang nilai. Iya, aku tanya kau.
Ada berani. Pak Siwi, berapa persen kira-kira? Saya harus optimis 100%. Tidak ada integritas 99%, wajib 100%. Kalau yang besar-besar saya mau nggak terima, kalau cuma sekedar ulang terima kasih ku terima. Itu tidak ada integritas ya integritas. Harus 100%. Tidak ada kompromi itu. Kenapa? Kalau masih ada kurang dari 100, bukan berintegritas itu orang kawan. Jadi ada yang bilang, kadang-kadang sih kalau nggak terlalu aku terima, bahaya. Berarti bukan integritas itu namanya. Jadi integritas itu intinya jangan ambil yang bukan hakmu. Selesai. Seluruh isi bumi ini cukup memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Tapi seluruh isi bumi tidak akan pernah cukup memenuhi satu manusia serakah. Jadi apa? Fabi alai rabbikuma tukajiban. Nah, nikmat Tuhan mana lagi yang mau kita ingkari? Gaji ada, tunjangan ada, masih mikirinnya macam-macam. Matilah sekalian kawan. Masalah kau di dunia ini. Kita tidak diminta bertempur angkat senjata bertarung nyawa di medan perang mempertahankan sang merah putih. Tidak. Kita cuma diminta mengabdi bagi negara, mengisi kemerdekaan. Tiap hari kita bisa minum air kelapa, padahal kita tidak pernah nanam kelapa. Kenapa? Karena nenek moyang kita nanam kelapa. Kita tidak pernah bertarung merebut kemerdekaan. Kita cuma mengisi kemerdekaan. Kenapa? Karena nenek moyang kita sudah bertarung merebut kemerdekaan. Masa hidup di kemerdekaan saja masih korupsi? Akan lucu. 2. Profesional lah. Apa artinya Bang profesional? Bang Jega, jangan sampai ada orang di kantor ini mengerjakan pekerjaanmu lebih hebat dari kau. Itu aja bahasanya. Gampang. Kalau masih ada orang lain yang lebih bagus mengerjakan pekerjaan itu, ngapain Anda yang ditaruh di itu? Berarti belum profesional. Masalahnya Bang, gimana caranya supaya profesional? Sinergi kawan. Anda tidak bisa hebat seorang diri. Makanya kalau ada orang hebat, pintar, jago bekerja, jangan musuhi dia, rangkul dia supaya dia sukses, Anda sukses. Kita tidak bisa hebat sendirian, tidak akan bisa. Rangkul. Sinergi, jadi dengan siapapun. Hari ini si Fuad tidak berguna, tidak apa-apa. Siapa tahu besok lusa dia bermanfaat. Pura-pura baik kau sama dia. Kayu ranting yang patah pun masih bisa kita pakai, menggaruk punggung tempat yang tak terjangkau. Kan kita nggak tahu siapa yang paling berguna bagi kita. Baik-baik aja dengan semua orang. Jangan jadikan musuh. 4. Pelayanan. Kebanggaan Raja Fahd karena dia melayani Mekah dan Madinah. Maka profesi tertinggi termulia adalah melayani. Kita ini pelayan, tahu diri dikit. Pakai prinsip Anda puas, aku lemas. Ya dia puas karena kita memberikan yang terbaik karya kita. Kita lemas karena sudah capek. Memang harus capek. Karena kita berkarya untuk negara. Gaji kita uang rakyat kita. Jangan kita sia-siakan. Akhirnya melakukan kesempurnaan. Dengan cara apa? Nggak ada yang lebih jelek deh punya klien dari sini. Jijik kali aku. Orang gelem, habis apanya nih baterainya nih. Oke, kesempurnaan. Apa artinya? Tiap tahap pekerjaan kita perbaiki. Nah, sampai jangan pakai gini. Ada yang bilang, Bang, hanya Allah yang sempurna. Bukan begitu, Dodol. Maksudnya ini. Maksudnya ini mau memperbaiki diri gitu loh. Jangan langsung nantang kali. Bukan begitu. Sama-sama semua. Kita nyanyi dulu. Kita coba masih mau gak nyanyi. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Nyanyi aja, nggak usah jaga emis di depanku. Jijik kali aku. Ini pembinaan mental. Jadi mental itu sesekali kita tenggelamkan diri kita pada dunia yang bukan dunia kita. Seorang ayah harus mau bertingkah seperti anak di depan anak. Bila perlu seperti taman kanak-kanak. Itulah menjembatani hubungan kasih sayang antara kita dengan dia. Jangan bikin jarak terlalu jauh. Tidak pantas. Hidup kita hanya sementara. Kenangan apa yang Anda tinggalkan? Jadi kalau nanti Anda di rumah nanya, "Ma, apa tadi hasilnya?" Bintang lebih cukai. Marina menari di menara. Kan keren. Nggak usah ajarkan dia profesional sinergi. Ngerti gitu. Kita coba ya. 3, 2, ya. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Mantap. Marina
menara Marina menari. Kita ganti coba dengan Marito. 3, 2, ya. Marito menari di menara. Di menara Marito menari. Marito menari di menara. Di menara Marito menari. Paten. Kalah tekan Nusa Indah bang. Coba kita ganti jadi Marince. Marince. 3, 2, ya. Marince menari di menara. Di menara Marince menari. Marince menari di menara. Di menara Marince menari. Makasih. Tepuk tanganlah yang meriah. Baik, teman-teman semua. Binatang saja masih mau berlajak. Dia berlari, memanjat, berenang, terbang. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak mau belajar, alamat kita ini tak berguna. Kalau binatang saja mau menuntut ilmu, kenapa kita tidak? Jadi ini bagian bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita. Sahabat-sahabat semua, Jepang itu pernah hancur tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 45 dibom atom oleh Amerika. Lulu lantak. Tahukah sahabat apa ucapan kaisarnya? Bukan berapa lagi petugas bea cukai, enggak. Yang dia tanya berapa lagi guru yang hidup, kan itu yang dia tanya. Kalau masih ada orang mau mengajar, masih ada orang guru, masih ada harapan dunia sukses. Tapi kalau yang mengajar sudah nggak ada, selesai sudah. Suatu hari saya naik Shinkansen, itu kereta api tercepat di dunia. Jadi karena tiketnya mahal, saya sibuk lihat-lihat di dalam gerbong. Ternyata semua megang buku Pak Siwi. Satu-satunya orang di dalam gerbong itu yang tidak megang buku cuma aku. Indonesia betul memang. Jadi bahkan saya jadi khotib di Tokyo. Selesai saya jadi khatib, saya mampir di Islamic Institute di Tokyo. Ada 40 orang belajar Islam. Begitu kutanya mana yang Islam, nggak ada. Kaget saya. Jadi orang Jepang itu mau belajar apa saja termasuk agama orang lain. Asal dia sukses. Soal integritas jangan main-main sama orang Jepang. Dia kalau dituduh korupsi, lebih bagus mati bunuh diri. Namanya harakiri. Pakai samurai. Karena ke kiri bang. Makanya harakiri. Kalau ke kanan harakan berapa? Kalau harakan namanya. Ya kalau tidak ya. Makanya harakiri namanya. Bahkan kalau dia tidak mampu tugas, ya kita lihat perdana menteri sering mengundurkan diri ya bang ya. Lebih bagus mundur. Itu soal integritas mereka orang Jepang. Kadang saya termenung di sana kalau lagi jalan-jalan, Pak Dubes kan manggil saya, Jega, karena Pak Dubes itu mantan pimpinan saya, kepala BPPK, mantan Menteri Keuangan, ya. Ada apa Prof? Saya bilang, cari puntung rokok di kota Tokyo, kumpulin. Aku bayar 10.000 satu puntung rokok. Apa maksudnya ini? Kupikir, betul. Berapa jam pun kita jalan-jalan di Tokyo, nggak ada puntung rokok, bersih. Nah, itulah kalau sudah kebiasaan kebersihan itu nggak kita temukan. Dan Jakarta juga tong sampah. Beda dengan di Jakarta, tong sampah di mana-mana, sampah juga di mana-mana. Jadi sekecil apapun kebenaran akan membuat hidup menjadi total 100%. Kenapa banyak orang takut hidup? Banyak yang salah dia lakukan. Kenapa tidur tidak nyenyak? Banyak yang tidak dia lakukan. Banyak utangnya, banyaklah persoalannya. Jadi bagaimanapun bagusnya kami mendidik bea cukai, kami butuh dukungan bapak-bapak para pengusaha. Jangan beri kami kesempatan nakal. Bagaimanapun kami ini manusia biasa. Jadi kita harus bekerja sama. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh melayani, laporkan pada atasannya. Kalau mereka tidak profesional, laporkan pada yang bisa mengawasinya. Dunia ini harus kita emban bersama. Kami tidak bisa hebat tanpa dukungan bapak-bapak semua. Mari kita lihat soal kesetiaan pada negara. Pemilik benderanya berapa, Bu? Ya, penjual bilang 35.000 Mas.
Pembeli boleh kurang nggak Bu? Penjual NKRI harga mati masa. Penjual aja punya prinsip, masa kita nggak gitu loh. Nah, jadi tahun kemarin saya orang terakhir yang bisa meninggalkan Indonesia karena COVID. Karena begitu saya mendarat di Abu Dhabi, dikabarin semua penerbangan di belakang yang ada di Cengkareng yang berapa puluh ribu tidak boleh terbang. Bersyukur betul, hanya berapa menit tinggal landas langsung di stop semua. Nah, begitu masuk Israel, yang berkesan adalah saya juga orang terakhir yang bisa meninggalkan Israel. Begitu saya lewati perbatasan, semua rombongan dari negara manapun ditahan oleh Israel. Kenapa? Gara-gara COVID. Jadi sudden death semua. Aku putar hanya 5 menit. Pura-pura senang aja teman-teman nontonnya ya. Yang senang melihat film ini kudoakan banyak rezekinya. Dan mendapat kesempatan menginjakkan kaki di negeri para nabi. Tekan deh biar jalan. Pintu utama untuk masuk ke Masjidil Aqsa yang kami pakai. Kita masih jauh, mereka sudah berhenti. Ini luar biasanya lalu lintas menjaga Yerusalem. Ingat kadang kalau di Medan justru makin lari kita kencang makin ditancapnya. Bis untuk menuju Galilea. Danau Galilea di Tiberias, Palestina. Menjelang hari kiamat, di sini pasukan Yajud dan Majud akan berhenti dan meminum air laut Tiberias. Saking hebat dan banyaknya Yajud dan Majud, maka pasukan bagian belakang tidak mendapatkan bagian karena akan diminum oleh pasukan Yajud Majud sampai kering. Membuktikan dia secara tawar. Oh, ternyata tawar. Terjawab sudah pertanyaan. Apakah laut Galilea itu tawar atau masih? Jawabnya tawar. Sudah saya cicip. Talapia. Ya, talapia San Peter Fish. San Peter Fish. Orang yang sering dibagi-bagikan Nabi Isa Al-Masih ketika murid-muridnya memancing ikan di danau di sebelah kami. Dan hari ini kami nikmati. Saya melihat diri seperti ikan gaib. Kayak ikan gaib bilang. Coba cicip dulu ikan Galilea. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, keren sekali. This man, I will put him in the sea. See the sea? I think today is his last day in life. I'm gonna kill him. No, I'm just swimming until finish in the land. Memasuki dermaga pelabuhan di Danau Galilea Tiberias. Boat ini akan mengantarkan kami menyeberang. Tentu saja perahu yang akan kami pakai adalah berbendera Israel karena memang boat ini, wilayah ini dikuasai oleh Israel. Alhamdulillah, tadi saya bilang perahu yang dipakai adalah kapal Israel. Akhirnya pemandu kami upayakan akan kami kibarkan bendera Indonesia di Danau Galilea. Bendera Indonesia merdeka. Kenapa kau matikan? Mendapat kesempatan berlayar di Danau Galilea dengan juga mengibarkan sang merah putih terangan di atas mengibarkan sang merah putih di Danau Tiberias. Perhatikan, kedua desa itu ada di pinggir danau ini. Danau ini disebut juga Danau Nazaret karena itulah kota Nazaret, tempat tinggal Nabi Isa Al-Masih putra Maria, yang dalam ajaran Kristen disebut Yesus Kristus. 3 tahun akhir kehidupannya dihabiskan di tempat ini, juga melakukan banyak mukjizat dan keajaiban, termasuk berjalan di atas Danau Galilea dan membuat ikan banyak berlimpah bagi para nelayan. Inilah bukit dataran tinggi Golan yang dulu merupakan bagian tanah negeri Syria. Namun setelah perang Arab atau jatuh ke tangan Israel. Danau Galilea yang ada
10.000 pasukan tercatat dengan indah dalam sejarah. Inilah petani pertempuran Salahuddin Al-Ayyubi. Horas dari Tiberias. Jadi dia tanya, Pak, berapa biaya naik perahu di Galilea ini? Dia bilang $50. Wih, mahal sekali. Iyalah, Bu, karena ini danau istimewa. Di sini dulu Yesus jalan kaki. Apa kata orang Batak ini? Nah iyalah, harga perahu mahal katanya. Jadi dikiranya nggak bisa jalan kaki itu gara-gara mahal harga perahu di zaman itu. Oh, nggak lucu ya, capek kali aku ngarang kaki. Baik, sekarang kita coba storytelling dulu. Bapak Ibu semua, ikan ini hidup di laut. Biarpun bertahun-tahun hidup di air asin, dia tidak pernah asin. Kalau ikan saja bisa tetap tawar biarpun hidup di air asin, kenapa kita tidak bisa jujur dan berintegritas di tengah-tengah orang brengsek? Jadi tidak ada lagi alasan, oh gimana lah udah begitu, udah kebiasaan lingkungan saya begitu, tidak bisa lagi kawan. Kalau ikan saja bisa, kenapa kita tidak? Nah, ini gersang tanahnya, tapi di tangan orang-orang kreatif bisa tumbuh. biar tercitra. Tapi kan paling tidak ada karya bukti gitu loh, udah pernah menanam, udah pernah menanam. Aku nengok wajah-wajahnya nggak yakin aku ini bisa menanam. Jangan-jangan yang menanam cuma satu orang, yang lain datang cuma berfoto doang. Gitu. Artinya dalam keadaan gersang pun kita tetap berkarya bagi negara. Meskipun COVID, jangan pernah berpikir berpangku tangan. Lihat apa yang kita bisa berikan pada negeri ini. Ya, mulai dari menyantuni orang-orang fakir, memberikan orang bisa tersenyum, sedikit sumbangan, tapi di mata Allah itu mulia. Jangan pelit. Begitu juga gersang tanah ini. Mereka tak berpendidikan tinggi, tapi lihat karya nyata. Dia tetap berbuat. Rumput masih tetap dia ambil untuk ternaknya. Tidak pasrah karena tanah gersang. Begitu juga kita. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Bapak Ibu semua, petani bekerja di sawah. Tidak pernah berharap ada piagam. Ada ucapan terima kasih. Bahkan tidak pernah diingat jasanya. Aku ini orang tani, rumahku pinggir kali, tanam ubi, tanam padi. Hebatnya petani, dia berjasa menjadikan manusia bisa makan. Kalau kita di Bea Cukai bekerja hanya sebatas bekerja, kerbau di sawah juga bekerja kawan. Kalau hidup hanya sebatas hidup saja, monyet di hutan juga hidup kawan. Karena itu kita harus punya lebih nilai. Innamal a'malu binniyat. Niat kita apa bekerja? Kalau niat cuma mengejar pangkat, paling tinggi 4E, udah hebat kali itu. Kalau mengejar jabatan, paling tinggi dirjen. Maka niat kita bukan itu. Apa? Aku bekerja ini, aku tengokkan dari wajah kita bukan ahli ibadah kan gitu loh. Maksud saya, tapi minimal ahli jujur dalam bekerja gitu loh. Siapa tahu karya kita bekerja inilah yang menjadi tiket kita menuju surga. Minimal itu. Inilah tiket kita menuju surga. Nah, kita lihat, kita bisa makan tadi malam berapa banyak yang harus nimbrung. Menyiapkan ini, petani di sawah menyiapkan nasinya, ya peternak gembala menyiapkan kambingnya, ya tukang ya penjual itu harus menyiapkan memasaknya hanya untuk sepiring nasi. Padahal dibayar si Bambang tadi malam paling berapa itu 40-50 ribu. Cuma segitu kita sudah lengkap makanan. Betapa hebat hidup kita ini kawan. Ternyata memakan sepiring nasi butuh bantuan, butuh pertolongan, butuh karya orang yang sangat banyak. Nah itu maksud saya, masih kurang bersyukur lagi, nggak tahu lagi aku. Bapak ini cuma bawa pisang. Kira-kira teman-teman yang mendengar saya ceramah senang nggak istri dan anaknya menyambut dia? Senang.
Kenapa? Karena target mereka nggak muluk-muluk. Apa yang ada di ladang di bawah bapak udah senang dia. Kita bawa Kentucky sudah mahal, berantem lagi anak kita. Nah, begitulah cara mensyukuri nikmat itu maksud saya. Jadi tidak usah berkeluh kesah di mana kau diteror. Aku kenapa ditempatkan di Tegal? Apa salah? Bukan karena salahmu. Allah ikut campur tangan di situ kawan. Oke, terima saja. Sedongkol-dongkolnya kau ditempatkan dimanapun tidak berubah SK. Terima saja. Cocok? Iya. Jadi suatu hari kan Pak Jega sudah di Bea Cukai sebagai kabid. Dibilang, Pak Jega di Indonesia Timur dulu ya. Siap. Oh, enggak. Jawaban saya. Dalam batin kupikir paling cuma 2 tahun, 8 tahun. Memang di hadapan pimpinan siap. Begitu aku keluar ruangannya Bang Yudi, aku langsung nangis. Kalau di hadapan pimpinan kita nggak boleh cengeng. Tetap aja siap, apapun perintahnya kerjakan dulu. Bisa atau tidak itu nomor 18. Pokoknya siap dulu. Begitu keluar baru aku nangis-nangis di luar. Aku bilang sama istriku, sabar lagi Lian. Aku bilang, bukannya pertama kita pisah. Kalian dulu di Medan, aku di Jakarta. Sekarang kalian ke Jakarta, tuh bawa aku di Sulawesi. Nah gitulah kejar-kejaran terus. Jadi gak usah mengeluh-mengeluh jauh dari keluarga ya. Jadi ada staf saya di Makassar minta pindah karena jauh. Bang tolonglah pindahkan aku Bang ke Jawa. Aku udah lama di sini. Kau udah berapa lama? 2 tahun. Aku aja udah 7 tahun gak ribut. Ketawa. Kau mengeluh kepada orang yang lebih besar keluhannya. Kau baru 2 tahun. Aku udah 7 tahun gak ribut. Ya bang siapa? Akhirnya dia minta lagi. Baik. Sekarang coba bapak-bapak, teman-teman testing dulu kemampuannya. Kira-kira ada berapa wajah yang bisa Anda temukan? Coba hitung dulu. Buka waktu setengah menit. Gambar wajah. Berapa yang bisa Anda temukan? 4. Oke, boleh bagus. Nah, yang lain? Oh. Antrianto sudah 5 malah. 7. Oh iya, keren. Ada yang lebih dari 7 yang sanggup? 8. Oh 8 tapi tanganmu 3. Kau belajar tadi. Lagi itu dong taruh. Oh, bikin emosi aja kau dari tadi nih. Ya dibalik kacau. 8 tapi isak aja. Oke begini aja. Kalau Anda temukan sanggup 5 itu masih bagus Bang ya. Kalau 10 orang ini sangat rajin bekerja, teliti. Kalau 15 mantap. Itu ada 21 wajah manusia sini Bang ya. Ini hidung. Hidungnya aja itu hidung itu nih. Nah, ini baik. Kalau udah kutunjuk gak usah. Oh iya tadinya ini. Kalau ini coba gambar apa? Siapa yang berani menjawab? Ada yang menemukan kakek nenek? Ada. Nah, enggak usah. Kakek nenek itu sudah nggak produktif lagi. Jadi orang yang berpikir positif langsung dia switch cara berpikir. Wah di sana ada 2 remaja sedang memadu cinta memainkan gitar dan bernyanyi. Itu ada gadis cantik rambutnya panjang. Begitu maksud saya. Jadi positif thinking itu giring ke sana dulu. Oke, sahabat-sahabat semua. Hari ini dalam bintang ini begini maksud saya. Namamu dan namaku teman belum tentu dikenang dunia. Jangankan dunia, negara kita juga belum tentu peduli. Bahkan kantor ini kalau Anda udah pensiun belum tentu dikenang. Paling-paling yang mengenang kita istri dan anak. Itu pun 3 tahun setelah kita mati nggak akan ada lagi. Hilang lenyap. Nah, ini ada Abraham Lincoln, John F. Kennedy mengukir namanya dalam sejarah dunia dikenang manusia. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang hebat di zamannya. Tapi kita berkarya bukan untuk dikenang memang. Sebagai tambahan pengetahuan, mari kita lihat. Abraham Lincoln lahir di kandang ayam, Kentucky. John F. Kennedy, Brooklyn. Ya. Yang kedua, ternyata Abraham Lincoln wafat di Washington, sedangkan Kennedy di Dallas. Sampai di sini dan menarik ini data. Kalau bukan karena dia presiden, jijik kali aku baca sejarahnya. Tapi karena dia presiden, ada nafsu ingin tahu lagi apa. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Ternyata Abraham Lincoln itu dipilih jadi presiden tahun 1860, pas 100 tahun kemudian dipilihlah Kennedy tahun 1960. Oh itu kebetulan Bang Jega. Baik. Apakah ibu bapak yang kumuliakan masih menganggap kebetulan apabila fakta berikut saya bentangkan? Pengganti Abraham Lincoln namanya Johnson, pengganti Kennedy juga namanya Johnson. Oh kebetulan Bang Jega. Oke. Andre Johnson lahir 1808, Lyndon Johnson 1908. Sekali lagi 100 tahun pas.
penggantinya. Kebetulan, oke, baik. Sekretaris Abraham Lincoln namanya Kennedy. Sekretaris Kennedy namanya Lincoln. Bagaimana dia mencocok-cocokkan itu? Cocokologi lagi Pak. Memang bikin emosi kalau ceramah di tengah. Oke. Ternyata kedua sekretaris ini sama-sama menyarankan sang presiden hari itu jangan berangkat ke tempat yang dijadwalkan. Namun dua-duanya menolak. Akhirnya terbunuh. Nah, di hari terakhir sang presiden. Pembunuh Abraham Lincoln lahir tahun 1839. Kopas pembunuh Kennedy 100 tahun kemudian 1939. Pembunuhnya, ya. Makanya betullah seluruh yang ada terjadi di bumi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita hanya menjalani. Nah, itu yang disebut dengan takdir. Takdir. Mati itu takdir. Cara mati itu pilihan abang. Mau mati beriman atau tidak beriman. Mau mati karena rokok atau tidak merokok. Itu pilihan. Merokok mati, nggak merokok mati. Bagus merokok, ada pengalaman. Nah kalau ditanya kau kenapa mati? Merokok, keren ada pengalaman kan bang. Kau mati nggak merokok, apa pengalamanmu? Ini supaya laku rokok. Teman-teman, kedua pembunuh sama-sama dibunuh sebelum diadili. Jadi misteri dunia sampai sekarang nggak bisa kita pecahkan karena pembunuhnya juga udah mati. Dan yang lebih aneh, lokasi pembunuhan Lincoln di teater, lokasi pembunuhan Kennedy di supermarket. Biarpun Kennedy ini bukan di dalam supermarket lagi belanja kacang, bukan, karena dia ditembak di mobil. Tapi mobilnya di depan supermarket abang. Nah itu maksud saya. Oh dipaksakan kali juga enggak? Persembunyian pembunuh Abraham Lincoln di supermarket, persembunyian pembunuh Kennedy di teater, itu maksud saya. Nah, udah gak usah dipikirin, gak usah. Ini cuma bintalin ya, jadi hanya menambah wawasan kita saja. Sekarang ini yang paling bagian penting yang ibu sampaikan. Bang Zeda, apa sih yang bisa kita contoh supaya bisa kita jadi pemimpin? Setiap kita adalah pemimpin. Bahkan Anda yang cowok ini pun pemimpin bagi istri dan anakmu. Coba yang belum nikah angkat tangan, adik-adik yang masih muda-muda angkat tangan berapa? Astagfirullah. Jadi apa saja kerja kalian selama ini? Gaji sudah ada, tunjangan sudah ada, belum nih. Kalau kau mati, dek paling benci dan jijik malaikat dengan kau. Sini kata malaikat. Kau pikir itu aksesoris? Ah, itu. Nikahlah. Apa sih susahnya dek mencari perempuan? Kalau kau tengok berdetak jantungmu, katakan, dek, aku mau nikah dengan kau. Kalau dia bilang, ngaca kau bang. Hati-hati mulutmu, dek bilang. Kalau kau tidak mau nikah dengan aku, kau akan rugi. Tahu? Bentak dia. Karena kan dia bilang, kenapa aku rugi kalau nggak mau nikah dengan kau? Pandang matanya. Katakan dari hatimu yang dalam. Bila kau tidak nikah dengan aku, kau kehilangan seorang laki-laki yang sungguh-sungguh mencintaimu. Sedangkan aku cuma kehilangan seorang perempuan yang tidak mencintai. Wah, gitu loh dek. Makanya kalau ada cewek bilang, dek jangan berjalan di depan, aku takkan mengekor. Jangan berjalan di belakang, aku takkan memandu. Berjalanlah di sampingku, aku akan mendampingi. Wanita-wanita itu bukan dari tulang kepala yang selalu dipuja di sanjung tinggi, tapi juga bukan dari tulang kaki yang selalu dihina dan dicaci maki. Perempuan itu dari tulang rusuk sebelah kiri yang harus dilindungi, disayangi dan dicintai. Jadi cepat kau kawin. Nanti undang abang, itu saya. Nikahlah supaya hidupmu bahagia ya. Usahakan anak terakhirmu sudah selesai kuliah begitu engkau pensiun. Jangan lama-lama. Lagian sayang habis usiamu. Mumpung masih bagus lah semuanya itu. Baik, mari kita belajar dari AVL. Ya karena ini ada zoomnya, saya tidak disebut apa AVL ya. Tebak saja. Kalau L-nya ini artinya laki-laki. Mari kita lihat ciri khasnya. 1. Tidak pernah menonjolkan diri, tapi tampil paling depan saat dibutuhkan. Cocok?
Jadi tidak usah pamer-pamer kau di kantor ini. Tapi kalau sudah disuruh atasanmu katakan siap dan segera kerjakan. Setelah itu baru cari bantuan di internet, tanya teman-teman. Kalau sudah berjuang nggak sukses baru lapor. Pak sudah mencoba hasilnya cuma segini. Gitu loh. Jangan langsung, oh bukan tupoksi saya Pak, bukan bagianku itu. Atasanmu tidak tolong menyuruh kau mengerjakan yang bukan pekerjaan. Dia mungkin ingin lihat Anda loyal atau tidak. Kerjakan saja. Itu maksud saya. Tampil paling depan kalau sudah dibutuhkan. 2. Udah tahu kira-kira apa itu AVL? Yang udah tahu senyum-senyum saja ya. Ada saatnya keras, ada saatnya lembut. Kapan kita keras? Ketika ketegasan menegakkan kebenaran. Kapan kita lembut? Kita ingin mencuri hati dan udah ada yang tahu ini berarti. Boleh senyum-senyum. Ya, pokoknya jangan negatif thinking, positif thinking saja. Gitu aja. Ya. Itu kan caraku saja biar gampang diingat. Yang ketiga, dapat melahirkan generasi penerus baru. Artinya, ilmu yang kita miliki itu harus kita ajarkan pada orang lain. Kawanmu di kantor, di ruangan, latih dia, ajari dia. Bila Anda mati atau mutasi, pekerjaan instansi tidak berhenti. Harus kita siapkan orang yang lebih hebat dari kita. Maka jangan pelit membagi ilmu. Ya, ilmu dibagi bertambah. Kalau harta dibagi habis. 4. Bisa menyerang pihak lawan dengan tetap memberi kenyamanan. Silakan serang dia, tapi jangan penuh kebencian. Serang dia supaya lebih bagus, serang dia supaya lebih sempurna, supaya lebih mantap. Itu niat kita. Bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menghinakannya. Makanya kalau menasihati orang jangan di depan orang ramai. Panggil dia sini kau gitu loh. Itu ciri khasnya. Apalagi walau terjadi gesekan-gesekan antara kedua belah pihak, namun pada akhirnya semua bahagia. Cocok kan? Dengan yang di atas. Harus semua bahagia. Silakan beda pendapat, silakan beda cara, tapi pastikan dia senang, kita senang. Jangan sampai kita tertawa bahagia di atas penderitaan orang lain. Pikirkan kesenangan orang lain. Setelah sukses mencapai target, posisi dan kedudukan, tidak besar kepala atau sombong, namun selalu mengecilkan diri. Jadi tidak penting lagi apa sebesar apa peran kita, enggak. Jadi kalau sukses kantor, oh itu gara-gara aku, enggak usah lagi, bila perlu enggak usah kelihatan kau, tapi di situ ada peran kita yang tulus, itu maksud saya, ya. Jadi tidak ada lagi membangga-banggakan, oh kami paling berperan, kami lebih utama, kami lebih hebat, enggak usah. Setulus apa pengabdianmu bagi negara, itu yang dibutuhkan teman. Oke? Nah, itu ada peran tukang sapu, ada CS, ada pengantar minum, ada satpam, semua berperan untuk menjadikan kita sukses. Bagian ini kira-kira teman-teman bisa memahami? Tidak usah dihafal, karena kalau sudah ingat ini gampang ini semua ke bawah. Ya, nah, gitu. Itu adalah cara menghafal, cara menghafal ya, teman-teman semua. Sekarang kita ini bekerja, pasti memiliki karakter, memiliki sifat dan potensi. Ada namanya Henry Ford, ini pakar psikolog Amerika, yang hadir di hadapan saya. Tolong ambil keputusan. Kira-kira Anda menyukai bentuk segi 4 atau segi 3 atau segi 6 atau lingkaran. Tidak usah pilih ini, ya. Nah, bukan itu yang bertanya ya. Hanya 4. Silakan kita mulai ya. Pak Siwi, ya, sebelum bantu saya menghitung ya. Oke. Mohon berkenan, angkat tangan yang memilih segi 4 dan dicatat. Oke, 1 orang, 2 orang sama operator. 2 orang Pak Siwi. Yang memilih segi 3, angkat tangan. 3 di depan, 2 di sana, 5. Oke, 5. Oke, yang memilih segi 6. 2. Oke. Yang memilih berdiri Pak Siwi, hitung deh, ini agak banyak, nggak bisa kuhitung. Abang berdiri ya bang? Siap. Coba hitung yang memilih lingkaran. Terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 tulis bang. Coba jumlahkan. Berapa bang? Masa pakai kalkulator coba itu? 36 total. Berarti Pak Kepala 36 orang yang hadir. Ya begitu cara mengabsen bang. Biar cepat.
repotnya. Begitulah cara mengabsen yang simpel ya. Baik, mari kita bahas. Bapak Ibu, menurut Harry Ford, bila Anda memilih segi 4, itu artinya adalah berjiwa pemimpin, penuh tanggung jawab, berani hidup sederhana. Seandainya seleksi penerimaan pegawai ini langsung saya luluskan ini orang. Ya, karena bakat itu sudah ada dalam dirinya. Oke. Yang kedua, ini berapa orang tadi Bang yang segi 4? 2 ya? 2 orang. Yang segi 3, bercita-cita tinggi, berani mengambil resiko, suka bekerja keras, selalu tuntas kalau diberi pekerjaan. Mantap. Berapa orang tadi ini Bang? 6 ya? 5 orang ya. Mantap. Dan segi 6 itu cocoknya karaoke aja ya. Apa berjiwa sedih Pak? Fleksibel dia, orangnya fleksibel, agak easy go lah ya, mudah menyesuaikannya. Orangnya senang hal-hal rumit tapi juga senang seni ya. Dan yang sangat mengagetkan saya, data pengusaha dan pegawai bea cukai Tegal itu mayoritas, itu berapa persen Bang kira-kira itu? 27 dari 35. Ada yang bisa bantu coba persentasenya deh. Berapa persen itu? Aku tunggu 2 hari. Kalkulatori dulu deh. Berapa persen itu yang lingkaran? Berapa Bang? 75 ya Bang sekitar ya. Berarti 75 ya. Kita anggaplah 75% ya. Memilih lingkaran. Dan itu kata Harry Ford adalah perhatian selalu tertuju pada saya. Jadi habis energi dia, waktu dia, paket dia hanya memikirkan ini. Nggak usah marah ke saya. Ini Harry Ford yang bilang, aku cuma membentangkan. Tapi orang yang memilih lingkaran adalah mereka yang kerja keras dan pantang menyerah. Tidak usah ditanya pantang menyerah di bidang apa-apa aja. Kemarin adalah kenangan, hari ini kenyataan, besok adalah harapan dan tantangan. Kematian itu pasti. Maka sebelum ajal datang mencabut nyawa, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kita tingkatkan amal ibadah untuk bekal di hari nanti. Sahabat semua, setiap orang memiliki kebanggaan dan kenangan. Ciptakan kenangan yang akan kita tinggalkan pada orang-orang yang kita cintai. Beliau dikenang sebagai negarawan, hartawan, ilmuwan, wisatawan, rupawan, seniman. Ya, tahu apa kawan kira-kira ya? Kalau sudah itu, mulai tentukan sekarang. Oke. Dan pada akhirnya kita akan begini, menghadap Sang Ilahi. Ya, tinggal berapa tahun lagi. Oleh karena itu, teman-teman semua, pertanyaan terpenting adalah apa sih yang harus kita miliki untuk bisa mencapai puncak 100%? Seandainya kita susun A, B, sampai Z. Ya, A kita anggap 1, B kita anggap 2, Z kita anggap 26. Mari kita hitung secara matematika. Apa sih yang bisa mengantarkan kita mencapai puncak 100%? 1. Bekerja keras. Ternyata tidak. Hard work, H itu 8, K itu adalah 11. Cuma 98, bukan 100%. Jadi jangan terlalu bangga kalau modal cuma kerja keras. Belum tentu sukses. Bagaimana kalau dengan knowledge, pengetahuan? Ya, berapa banyak orang-orang pintar? Malah aku tengok yang korupsi-korupsi itu sekolahnya tinggi-tinggi, tapi bikin masalah. Knowledge cuma 96%. Jangan bangga dengan ilmu. Berapa banyak orang dengan ilmunya ternyata bikin persoalan, bahkan tidak membangun dunia. Bagaimana dengan cinta? Makanlah cinta itu. Cinta atau mahabbah adalah anugerah. Bila ada di hati orang baik dan beriman, akan tumbuh semerbak ke segala penjuru. Tapi bila cinta itu ada di hati orang gersang, laksana sirih memanjat batu, hidup segan mati tak mau. Bagaimana dengan luck? Keberuntungan? Tidak, cuma 47. Jadi jangan Anda berkata, oh aku kebetulan di bea cukai. Tidak ada yang kebetulan. Itu doa orang-orang yang mencintai kita. Itu ada keputusan Allah di situ. Maka jangan sia-siakan teman. Nah, bukan karena kehebatan kita. Aku pintar banget masuk setan, stan. Bukan. Orang yang tidak masuk stan itu jauh lebih pintar dari kita. Oke?
Oh, doa saya makbul, nggak yakin aku. Doa yang gagal itu masih lebih hebat doanya bercucuran air mata. Tapi kenapa nggak masuk di Kementerian Keuangan? Tapi kita yang dipilih. Sebab Allah sayang sama kita. Karena itu, kita jangan berpikir yang ini adalah yang paling utama dalam hidup. Bukan. Bahkan, kalau ditanya, jadi apa yang membuat 100%? Apakah uang? Money? Tidak. Cuma 72%. Aristotle Onassis, orang terkaya di dunia, matinya stres, bunuh diri malah. Jadi uang yang banyak tidak jaminan bahagia. Nah, mereka yang ada di dalam mobil mewah belum tentu setulus kita bahagianya, belum tentu. Jangan-jangan dia dulu sambil menahan penderitaan yang makin dalam. Bukan mana? Leadership, kepemimpinan. Nah, cuma 89, Pak. Nah, jadi tidak di sini kesempurnaan. Jadi apa kalau begitu? Yang bisa mengantarkan kita 100%. Jawabnya, setiap masalah pasti ada solusinya jika kita dapat merubah sikap atau attitude untuk mencapai 100%. Jadi kira-kira apa yang kita butuhkan untuk bisa mencapainya? Attitude, sikap kita. Bagaimana caranya, Bang Jega? Pakai logika terbalik. Saya ini cuma pelaksana, Bang Bea Cukai. Bagaimana caraku, attitudeku di kantor? Berhayal. Seandainya Anda pemimpin, Anda pingin anak buah yang bagaimana? Itu kerjakan. Nah, itu maksud saya. Aku pelaksana. Seandainya aku atasan, aku pingin pelaksanaku kalau kusuruh, dia patuh. Kalau ku perintah, dia kerjakan. Kalau dia cerita di mana-mana tentang aku, dia ceritakan yang baik-baiknya saja. Dia tidak sibuk mencari kesalahanku, apalagi menceritakan aib-aibku. Nah, itulah lakukan. Apa susahnya dari pelaksana? Hormati setiap orang, patuhi atasan. Oh, saya pemimpin, Bang Jega. Bagaimana caranya? Dulu kan pernah Anda jadi bawahan. Waktu Anda bawahan, apa yang Anda inginkan dilakukan atasan? Itu kita kerjakan. Tidak susah, Bang. Saya suami, Bang Jega. Bagaimana suami yang baik? Berandai-andai. Seandainya aku perempuan jadi istri, aku pingin suami yang bagaimana? Itu lakukan. Wah, aku pingin suamiku itu kalau dia ada gaji tambahan, diajaknya aku nonton, berenang. Kalau dia pulang dari mana-mana, bawa oleh-oleh cendramata yang unik-unik. Nah, itu lakukan. Bawa istri karaoke. Jangan waktu muda dia masih bawa karaoke, sekarang orang lain yang dibawa. Jadi tidak susah menjadi suami yang baik, tidak susah. Jadi apa lagi? Sering puji istri kawan. Apa saja kelakuan istrimu, puji. Masakannya, dandanannya, pekerjaannya, pakaiannya. Puji. Perempuan itu paling senang dipuji. Tapi Bang Jega, aku nggak tahu memuji. Bilang apa saja. Istri tidak pernah tahu suaminya bohong atau tidak pernah dia tahu. Puji dia. Dek, sini. Ini masakan tadi beli garam di mana? Di Indomaret, Bang. Aduh, Dek, lain kali jangan beli di situ. Nah, terlalu asin kalau situ. Enak. Coba kalau kasar. Dek, sini kau. Kau mau kawin lagi ya? Ini asin. Nggak usah. Akhirnya nggak mau dia masak. Ya, santuy. Pakai logika terbalik. Saya istri, Bang Jega. Bagaimana menjadi istri yang baik? Sukses di rumah, sukses di kantor. Jangan lupa kalian anak-anakku para perempuan. Targetmu bukan sukses hebat di kantor. Tidak. Targetmu menjadi istri yang soleha. Ibu teladan bagi anak-anakmu. Kami yang laki-laki yang harus hebat di kantor. Maka itu pastikan prioritas keluargamu. Urus suamimu. Kalau kau tidak mau mengurus, banyak antri perempuan lain mengurus suamimu. Apa susahnya? Suami mau berangkat, siapkan pakaiannya, siapkan sarapannya. Kalau dia pulang jangan merepet-merepet. Kasih dulu minum air putih. Bikin candaan, bergurau. Senangkan suamimu. Jangan pula curiga. Tidak usah periksa handphonenya. Tidak usah. Cemburu itu adalah neraka dunia. Bila perlu, dorong. Abang mau reuni ya, siapkan pakaiannya, Bang. Mau ketemu teman-teman, abangnya. Enak. Tapi kalau kau larang, kami laki-laki punya otak banyak. Berpikir. Itulah cara membentuk keluarga. Tidak bisa kita sukses di kantor kalau di rumah tidak sukses. Itu maksud saya. Jadi apa gunanya ku hajar bental untuk sukses di kantor tapi di rumah menjadi neraka? Tidak bisa. Neraka, rumah dan kantor harus sama-sama. Kami laki-laki tidak akan pernah tunduk pada perempuan yang selalu merepet-merepet saja kerjanya. Veto-veto saja, kata orang Manado kalau kami di Manado. Tapi kami akan tunduk pada perempuan kalau kami digempur dengan cinta, kasih sayang, dan keluarga. Lihat itu ibu ini, betapa tulusnya dia menyusui anaknya. Tidak pernah dia berpikir nanti kau jadi bea cukai ada gajinya besar bagi aku nak. Tidak ada. Betul tidak? Tulus ibu itu. Asik air susu ini.
Makanya dalam Islam diperintahkan menyusui anak 2 tahun. Kenapa sekarang anak berani melawan ibunya? Karena dia disusui sapi, bukan ibunya. Coba kalau ada yang dibesarkan dengan air susu ibu dengan penuh ketulusan. Ada 3 keistimewaan ASI. 1, kadar gizinya yang tertinggi. Kenapa? Pabriknya madiin Allah. Tidak ada produk susu di dunia ini yang paling hebat selain air susu ibu. Tidak ada. Tidak ada. 2, ekonomis. Ya, praktis. Ya. Coba kalau kita bikin air susu anak-anakku dulu Pediasure. Habis gajiku bang tiap bulan hanya membeli Pediasure. Aku masih CPNS waktu itu, benar kan mahal. Oh, buka pakai ukuran, air panasnya ditentukan, kacau, masukkan ke dot, coba masuk air panjang kali urusan. Cuma 1 gelas susu untuk bayi. Kalau ini ekonomis, pak, selesai. Enak, ekonomis, nggak ribet. Dan ini adalah produk yang paling demokrasi di dunia. Sangat demokrasi. Coba lihat susu yang lain. 1 sampai 3 tahun. Ditentukan bang. 4 sampai 6 tahun. Dibatasi. Ini tidak dibatasi. Sangat demokrasi. Jadi attitude ya. Mari kita coba perbaiki kembali. Tingkat kita, attitude kita. Sahabat-sahabat semua. Jadi attitude is everything. Sikap adalah segalanya. Tukarlah sikapmu untuk menuju puncak 100%. Sikap kita pada anak, sikap kita pada istri, sikap kita pada atasan, sikap kita pada orang-orang yang kita layani. Tunjukkan kesantunan, profesional, bekerja dengan tulus, bukan karena mengharap imbalan lagi. Karena itu, alam semesta tempat kita tinggal ini hanya menumpang sementara. Akan kita tinggalkan kembali kepada Sang Pencipta. Untuk itu, sangkang paraling mali, insan datang dari Allah, pergi menuju Allah, hiduplah di bumi bersama Allah. Beramal hanya untuk Allah, tawakal kepada Allah karena kembali kepada Allah. Kalau udah begini betapa enak hidup ini ya. Nah, seberat-beratnya pekerjaan jauh lebih ringan kalau nggak dikerjakan itu. Maksud saya, nggak usah stres sekali karena pekerjaan, nggak usah lah. Kan bukan target sendirian, target bersama. Yang penting mau saling peduli, saling menolong. Ya, usahakan berguna bagi teman. Kalau perjalanan bawa oleh-oleh, bagi sama kawan. Akan jadi kenangan sama dia itu. Tidak usah mewah-mewah, enggak. Saya kalau perjalanan kemana-mana, aku beli yang unik-unik tapi murah. Makanya di rumah ada hukum. Kalau aku bawa oleh-oleh, jangan pernah bertanya berapa harganya. Aku bilang sama istri. Terima saja. Pakai tiap hari bercepat hancur. Ilmu adalah jendela dunia. Dengan ilmu hidup kita mudah. Dengan agama hidup kita terarah. Dengan seni hidup kita indah. Jadikan otot bekerja keras. Otak bekerja cerdas. Hati bekerja ikhlas. Orang-orang ribuan tahun lalu bisa bikin rumah ini batu ini Pak, ini di Yordania nih, kota Petra ini. Batu gunung bisa jadi begitu hebatnya ditaruh. Karena ketulusan mereka bekerja. Belum ada alat teknologi canggih, mereka sudah bisa bikin ini di Petra. Oke, sekarang kita bernostalgia dulu. Tegas, ya, disiplin Pak. Ilmu apa pelajari, meskipun hari ini tak berguna. Tekanlah deh, capek aku nunggunya. Oi. Maka sasaran tembak kita adalah dari pusat ke bawah. Itu sebab pelurunya hanya untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Baik, kembali kepada senjata. Bagaimana cara kita melawan membersihkannya? Tentu pertama, lepaskan pengaman magazin. 1. Yang kedua, mari menghadap ke senjata. Ada 2 pen yang harus diperhatikan. 1, 2. Tegakkan. Tarik sampai klik. Stop. Stop. Lalu hati-hati, lepaskan. 2. Yang ketiga, lepaskan alat pegangannya. Pelan. Tarik. 3. Yang keempat, keluarkan mesinnya. Ini bisa dilepas. Inilah pendorong peluru, pendorong alat penanya, pengukur pena. Ini juga bisa kita lepas, ikuti alurnya. 5. Anak. Ini bisa masih kita bersihkan, kita buka dengan cara lepas. 2. 6, 7, 8, 9. 9 bagian.
senjata kita ini yang dibuat oleh kita. Kalau mau dipecah-pecah bisa lagi, tidak usah. Paskan kembali. Tekan kuat. Tekan. Tekan. Selesai. Setelah itu siap. ini senjata sniper buatan Inggris. Jarak tembaknya 700 meter. Hari ini menembak eksekutif persahabatan dengan Komandan Kopaskas Batalion Komando 466 Makassar di Maros. Maka sasaran Baik, bagian-bagian terakhir, motivasi hidup kita apa yang bisa jadi teladan bagi kita? Oke. Aku pingin. Halo, bisa dengar abang? Baik, bagi kita yang Islam, perhatikan motivasi ini Bapak Ibu. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Itu artinya kita tidak disuruh ibadah melulu, enggak, tapi juga berkarya, bekerja. Kalau kita cuma ibadah melulu, apa manfaatnya bagi kita hadir di muka bumi ini? Itulah yang menjadikan Salahuddin Al-Ayyubi tetap kembali memimpin dunia. Padahal dia tadi sudah pingin. Begitu juga Muhammad Al-Fatih yang merebut Turki tahun 1453 ya. Dia setelah direbut dia ingin beribadah saja. Sederhana pertanyaan Ustaz sama dia. Nah, kalau Anda cuma enak-enak beribadah, apa tanggung jawab pada manusia? Makanya dia mau memimpin dan berkarya. Bagi teman-teman yang Kristen, hendaknya kamu saling memberi tanpa mengharapkan sesuatu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Jadi tetap bekerjalah. Bagi yang Hindu, keharusan memenuhi kewajiban untuk mentaati hukum Kama Yoga, suatu norma yang menyatakan bahwa bekerja sesuai dengan swadharma masing-masing merupakan inti dari yat atau ibadah. Jadi mereka juga bekerja itu adalah ibadah, bagian dari ibadah. Kita tidak membutuhkan kekuatan lebih besar. Apa yang kita butuhkan adalah memanfaatkan apa yang kita miliki. Mari kita simak lembaran terakhir saya materi ini, yaitu tulisan di atas batu nisan di kota London tahun 1100. Jadi 1000 tahun yang lalu Bang, ada tulisan di atas kuburan, ya terjemahnya sebagai berikut. Nah, kalau ini Philadelphia nih, kota Philadelphia. Dan akhirnya nama kota ini ditaruh di Amerika. Padahal ini di zaman Yunani kuno dulu, Philadelphia asli.
Ini kampung halamannya Hercules. Hercules. Hasrat untuk berubah. Ketika aku masih muda, bebas berhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambah usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tidak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun kupersempit. Lalu kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Tetapi celakanya mereka tidak mau diubah. Kini sementara aku berbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba aku sadari, andaikan yang pertama-tama aku ubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, aku pun mampu memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu aku bahkan bisa mengubah dunia. Sahabat-sahabat semua, keluarga besar KPPC Tegal, jangankan mengubah kantor di Tegal ini, mengubah Indonesia, mengubah dunia pun kita bisa kawan. Cukup kita mulai dari diri sendiri, selesai. Tidak usah terlalu repot-repot. Ubah diri sendiri aja udah syukur banget. Jadi apa mental kita sebagai pegawai bea cukai? Tetap bekerja keras, on time, jangan jadi masalah, jangan terlambat mengabsensi. Jadi kumpulan ketidakdisiplinan, ya. Cuma absen aja kok susah. Nah, bangga ada kalau dibutuhkan, ya. Bangga di mana ditegaskan, berani berbicara apa yang harus dirubah di kantor ini. Kesimpulan, jadi ASN Direktorat Jenderal Bea Cukai harus bermental apa? 1. Melayani, bukan dilayani lagi. Ya, jangan kayak dulu masih berharap harus dilayani, tidak usah. Kita yang harus melayani. 2. Jadikan diri Anda sebagai pendorong, bukan penghambat. 3. Permudahlah urusan semua orang, jangan persusah. Siapa yang memudahkan urusan orang lain akan Allah mudahkan urusannya di akhirat. Mudahkan. Ya. Sederhana, jangan bikin berbelit-belit. Rakyat kita sudah susah. Bantu, berikan kemudahan. Yes, we can. Nah, kita harus berubah. Terima kasih ibu bapak semua. Bila ada yang bagus silakan dipetik. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah tadi aku bilang salah pantun yang ini berarti. Maksud saya begini. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah tidak usah lapor polisi. Yang tadi prosesnya itu. Pulau Irian, Bunya Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.